mengobati luka kita sendiri, bukan orang lain, tapi diri kita lah yang kita obati oleh diri kita sendiri. Jadi tidak ada sebenarnya orang-orang doula kita hanya bantu support aja, bantu menunjukkan jalannya aja, tapi mau tidaknya itu tergantung sama teman-teman semua sendiri ya. Oke, next Mbak Dewi, slide kedua. Akar utama luka. Jadi kadang gini, luka-luka itu sebenarnya adalah ekspektasi kita, ya. Yang membuat sakit hati bukan karena tidak ada cinta untuk kita, tetapi kita mengira seharusnya ada orang lain yang mencintai kita. Nah, teman-teman, gini, kita ini kan makhluk gak sempurna ya. Mengharapkan kasih sayang yang sempurna dari makhluk yang tidak sempurna, hasilnya apa? Kecewa pasti. Nah itu, kita seringnya pengen banget dicintai secara sempurna oleh suami kita, dicintai secara sempurna oleh orang tua kita, dicintai secara sempurna oleh anak-anak kita, tapi mereka itu makhluk tidak sempurna gitu. Jadi mengharapkan sesuatu dari orang yang tidak sempurna, dari makhluk yang tidak sempurna, ya kecewa gitu ya. Yang membuat menderita bukan karena kita tidak punya apa-apa, tetapi ketika kita mengira seharusnya kita punya apa-apa yang kita mau. Aku pengen ini loh, aku pengen punya mobil, aku pengen punya rumah, aku pengen punya segalanya gitu ya. Dan ini kayaknya kok kita pengennya banyak ya gitu. Nah, kita jatuh dari tempat yang rendah, dari atas meja ini atau dari atap, kira-kira jatuhnya sakitan mana? Atap, ya kan? Nah, semakin kita merasa tinggi, semakin tinggi keinginan kita, maka kalau kita tidak mendapatkannya rasanya sakit, kita menderita gitu. Jadi jangan terlalu berharap pada dunia terlalu tinggi gitu. Jadi semakin tinggi harapan kita, maka jatuhnya akan semakin sakit kalau tidak mendapatkannya. Yang ketiga, yang membuat menderita bukan karena kita gagal, tetapi kita merasa bahwa kita tidak pantas mengalami kegagalan. Seringnya tuh kita sok menyimpulkan ini ya, masa depan ya. Ini kalau kita mengalami keadaan yang kayaknya kok tidak suka banget gitu ya, kita merasa bakalnya ini buruk terus deh. Pagi-pagi aja ya, pagi-pagi teman-teman mengalami sesuatu yang nggak enak gitu. Kira-kira seharian rasanya moodnya gimana? Berantakan. Nah gitu. Terus kalau suatu kejadian kita seneng banget nih, nah itu kadang gitu membuat kita terlalu terlena, terlalu bahagia sampai lupa diri, seperti itu ya. Kadang seperti itu kan, sampai kayaknya selamanya ini bahagia gitu. Padahal yang namanya bahagia itu temporer, nggak abadi ya. Dunia itu dirancang penuh dengan kekecewaan. Memang seperti itu rancangannya. Kenapa? Ada hikmahnya. Kenapa kok dunia dirancang penuh kecewaan? Supaya kita tidak terlena dengan dunia, supaya kita tidak terlalu mengejar dunia, gitu ya. Karena kadang kita merasa ini kejadian baik banget, bagus banget gitu ya. Tapi segala sesuatu yang manis bisa saja endingnya pahit, ya kan? Tapi sesuatu yang kayaknya pahit, ternyata Allah itu menciptakan manis. Nah, seperti itu. Lanjut Mbak. Ada suara-suara. Self healing adalah perjalanan panjang. Nah, yang namanya perjalanan ini bukan piknik ya.
Piknik seperti kata Mbak Momo itu tidak menyelesaikan masalah. Piknik itu pelarian. Piknik itu melarikan diri dari masalah sesungguhnya, ya kan? Kayaknya bahagia, sampai rumah ketemu cucian numpuk, sampai rumah ketemu anak yang rewel karena capek, sampai rumah ternyata sakit-sakitan semua. Kira-kira bahagia nggak? Enggak kan? Ya itu pelarian. Piknik, jalan-jalan itu pelarian, bukan self healing. Ya. Jadi pada saatnya nanti kita akan ketemu yang namanya sedih, terus kita bahagia lagi, nanti lebih sedih lagi, nanti kita bahagia lagi, ya nggak? Kayak gitu nggak? Ya seperti itu, hidup ya seperti itu. Jadi bahagia sedih itu temporer, gitu. Ya sedih, nanti ada kejadian menyedihkan, nanti kita bahagia lagi, nanti sangat sedih lagi, nanti bahagia lagi. Tapi yang satu yang pasti adalah kita jadi lebih dewasa, ya kan? Kalau kita melewati ujian itu kita jadi lebih dewasa, benar kan? Kayaknya aku yang dulu lebay deh, alay deh. Pernah merasa nggak? Dulu kayaknya alayan sekarang apa alay dulu? Dulu. Kalau alay sekarang itu berarti ada yang kebalik ini. Gitu. Jadi kejadian-kejadian itulah yang mendewasakan kita. Self healing itu tahapannya adalah memaafkan. Untuk apa? Memaafkan itu bukan agar orang lain, oh nggak apa-apa lah, tak maafin supaya orang lain ini nggak merasa bersalah. Enggak, bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah supaya kita tenang hatinya. Kalau kita nggak memaafkan, kira-kira tenang nggak hatinya? Nggak tenang. Memaafkan supaya hati kita tenang, itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Memaafkan itu benar-benar menenangkan hati. Jadi kita nggak mikirin kesalahan orang itu lagi, kita nggak panas lagi ngelihat orang itu ngapa-ngapain gitu. Itu maafkan. Jadi kita sampailah, mau jungkir balik ya emang wataknya kayak gitu, anggap aja kayak kaleng rombeng kedombreng gitu aja, pecah udah gitu. Mereka mau ngomong apa jelek yaudah breng gitu aja gitu. Kita maafkan karena untuk kita hati kita supaya tenang gitu. Kenapa memaafkan selain hati kita tenang adalah karena kita menyadari bahwa kita itu tidak sempurna, ya. Kita mengharapkan suami sempurna, kita mengharapkan anak-anak sempurna. Nah, kita sudah jadi istri yang sempurnakah? Sudah jadi ibu yang sempurnakah? Sudah jadi anak dari orang tua kita yang sempurnakah? Kita ini nggak sempurna. Jadi ya maafkan, agar orang lain juga memaafkan kita, agar Allah juga memaafkan ketidaksempurnaan kita. Gitu. Dan kenapa memaafkan? Karena itu suatu bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, karena kita taat, Allah kan menganjurkan agar kita memaafkan. Ya, itu bentuk ketaatan kita pada Allah, itu yang paling penting. Selanjutnya, menghentikan efek merusak. Ada dalam surat Ali Imran ayat 159. Maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Jadi dengan self healing itu kita bisa menghentikan efek merusaknya. Kan kita kalau lagi sakit rasanya pengen ini ya, maksudnya sakit hati nih ya, rasanya pengen apa? Emosinya tinggi. Terus apa, marah itu boleh loh, Bu ya. Marah itu boleh, yang nggak boleh itu marah-marah ya. Marah boleh, marah-marah nggak boleh gitu ya. Jadi kalau kita menjadi emosinya menjadi kasar, siapa yang mau deket sama kita? Suami kira-kira mau deket? Nggak mau. Cari aman biasanya. Anak-anak mau deket, apalagi nggak bisa. Jadi nggak ada orang yang mau deket sama orang yang kasar. Kita aja nggak mau deket-deket orang kasar kan. Gitu. Jadi self healing ini agar kita menghentikan efek merusak. Kita tahu, oh kalau aku kasar, maka nggak ada yang orang yang deket aku.
ketiga adalah mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Lanjut Mbak Dewi. Nah, tazkiyatun nafs itu benar-benar perjalanan panjang kita. Nggak mungkin kita terus hatinya bersih terus, hatinya suci terus, enggak ya? Ada naik, ada turun, kayak gitu. Nah, hati-hati. Tazkiyatun nafs ada di surat Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Jadi manusia itu pasti nggak bisa suci. Yang suci itu malaikat. Tapi Allah itu memberi kita kesempatan untuk bertaubat, untuk mensucikan diri, dan Allah lebih cinta itu dari kita, dari manusia. Allah ketika kita melakukan kesalahan ya, kita salah tobat, seperti itu terus ya. Yang penting jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita melakukan kesalahan, tobat itu Allah cinta. Tapi kalau kita mulai kesalahan sama lagi, salahnya masuk ke lubang yang sama lagi. Kira-kira ini orang salah apa orang bodoh? Gitu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Sesungguhnya kita bukannya butuh bahagia, tetapi kita butuh ketenangan. Nah, ini ya. Bahkan orang yang paling kaya, paling powerful, paling ceria di sini, kira-kira siapa yang kelihatannya ceria terus? Mentor-mentor siapa yang kelihatan ceria terus? Barati, ya kan? Itu masa bahagia terus? Gak mungkin, ya kan? Bahagia itu temporer. Jadi kita tuh sebenarnya jangan kejar bahagia, kejar tenangnya, kejar ketenangannya. Jadi ketika Allah menghadirkan apapun, entah itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyakitkan, kita tenang, ya kan? Itu yang penting itu kan. Kita nggak ngejar bahagia, kita ngejar tenangnya. Nah, bagaimana dengan ketenangan itu? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Gitu ya. Jadi ini sesungguhnya kadang-kadang kita itu berpikir gini, aku punya masalah nih, ini kayaknya komunikasiku sama suami nih nggak lancar, komunikasiku dengan anak itu nggak lancar, ya, komunikasiku dengan orang tua itu nggak lancar, komunikasiku dengan teman-teman sekitarku kok nggak lancar. Salah. Yang salah itu bukan komunikasi kita dengan makhluk, tetapi yang salah adalah komunikasi kita dengan Allah. Itu pasti. Coba kita udah kita kayaknya merasa dekat sama Allah, tilawah. Kita punya modelnya masing-masing ya, bagaimana caranya dekat dengan Allah ya. Ada yang dengan sholat malam, ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan berzikir, dia sudah sangat dekat sama Allah. Ada yang dengan membaca Quran, dia sudah rasanya udah dekat sekali dengan Allah. Kita punya modelnya masing-masing dari kita. Nah, ini sesuaikan dengan modelnya teman-teman. Merasa dekat sama Allah tuh pas apa sih? Nah, ketika kita dekat sama Allah, nah, anak jatuhin piring, kita gimana? Hati-hati ya sayang ya. Kayaknya dunia enggak kalem banget ya. Kalem banget. Ibuku, ya Allah, kan anaknya ibuku ternyata nggak marah-marah. Ya. Suami ini pulang terlambat, nggak ada di WA, nggak dibalas. Kita paling pikirnya, ya Allah, mungkin lagi sibuk ya kan? Kita nggak promeng gitu, karena kita dekat sama Allah. Coba kalau kita ada jauh sama Allah ini,
nggak dibales, ini kenapa ini ya, ngeluyur kemana ini, terus pokoknya langsung overthinking deh, pikiran kemana-mana, anak bikin ulas bikin ngapain sih gitu, ya Allah gitu. Jadi yang salah itu bukan komunikasi kita dengan manusia, tapi komunikasi kita dengan Allah gitu. Jadi semua kuncinya adalah dekatlah dengan Allah. Berayun, yang ketiga berayun dalam sabar dan syukur. Nah, kalau teman-teman kadang kalau saya minta ini nih, teman-teman bisa nulis nggak 5 keburukan dan 5 kebaikan hari ini? Sekarang nulis aja. Saya kasih waktu 5 menit. 5 keburukan dan 5 kebaikan hari ini. 5 keburukan dulu. 5 keburukan dulu. Kira-kira bisa selesai berapa menit nih? Boleh hari ini atau yang kemarin dipendem-pendem juga nggak masalah. Kalau sudah selesai angkat tangan. Nggak tak suruh baca, cuma angkat tangan. Tapi kalau mau dibaca boleh. Sudah? Mau baca? Enggak. Ada lagi yang sudah? Rekor ya. Waktunya, waktu tercepat 1 menit. 1 menit sudah selesai. Ada lagi? Yang online udah ada? Ada yang sudah selesai? Wah, mau dibaca? Sudah. 3. Waktunya udah menit. Baru 2 menit. Udah. Udah 3 menit. Tiga menit ini udah berapa? Kalau yang belum selesai udah berapa? Udah berapa Mbak? 3. 3. Sudah ada lagi? Sudah selesai? Sudah. Ada yang bisa lebih dari 5? 5 mikir keras, Mbak. Oke, Mbak Nana sudah? Sudah. Mau dibaca? Ada yang mau baca enggak? Ayo, siapa lagi? Udah selesai? Berapa, Bu? Sudah. Sudah? Sudah? Baru 4? Oke.
4 menit. Sudah selesai. Ya 9. Selesai ya? Udah selesai? Ada yang belum selesai? Belum? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak diselesaikan nggak apa-apa. Mikir keras ya. Nah, bagus itu. Berarti keburukan dipikir keras itu kan. Ini ya. Berarti selama seharian ini nggak ada hal yang buruk kan ya. Nah, sekarang tuliskan kebaikan sebanyak-banyaknya, wes. Dalam 1 menit, ya. Tadi kan ini yang ininya 1 menit, rekornya 1 menit. Dalam 1 menit bisa berapa kebaikan? Gini, luka-luka itu menutupi kebaikan. Itu, Mbak. Kenapa? Kayaknya aku ya sudah ini, jadi merasa aku ya sudah sepantasnya menerima itu. Aku sudah sudah berbuat maksimal, maka Allah ngasih seperti ini tuh itu kasarnya ya, Mbak ya. Allah ngasih seperti itu ke saya, itu emang jelas lah harus begitu. Akhirnya seperti itu. Nah, teman-teman, penting banget kita punya jurnal kebaikan. Benar. Yang tadi tulis kesalahan, keburukan-keburukan itu disobek, buang tong sampah. Nggak perlu kita ingat-ingat lagi. Tapi kebaikan-kebaikan itu yang harus kita tulis. Kecil apapun, bahkan saat kita bangun tidur itu rahmat Allah itu begitu banyak kan. Kita bisa melihat, kita bisa menghirup udara, nggak batuk, nggak pilek. Kita bisa bicara, nggak gagu, nggak serak, ya. Kita mendapati suami di samping kita. Apalagi suami mau masakin, mau gendong anak, mau mandiin anak, mau beres-beres, masya Allah kan. Kita kalaupun mereka suami nggak mau kayak gitu, kita punya suami itu disyukuri, karena di luar sana nggak punya suami. Bahkan teman-teman kita di sini sudah nggak ada suaminya, gitu, ya. Punya anak, alhamdulillah ada anak, gitu. Walaupun seaktif apapun mereka, kita tuh itu tuh impian banyak orang yang nggak punya anak, gitu ya. Nah, syukurilah kebaikan-kebaikan itu sekecil apapun. Kadang kita tuh cuma bisa melihat jeleknya loh, ya kan? Kayaknya hidupku berantakan banget, hidupku gak ada ininya banget. Aku di rumah di rumah hidupku sengsara, dikungkung dengan 3, 4, 5 balita. Rasanya kayak apa gitu ya? Ya saya ngerasain itu. Tapi saya nggak ngerasa bahwa itu suatu beban. Itu adalah impian. Saya merasa bersyukur ketika ada teman saya yang ibu bekerja, japri ke saya, Mbak, kalau dia manggil saya Nok sih, Nok, aku ngiri banget dengan kehidupanmu jadi ibu rumah tangga. Lalu kenapa kita kok ngiri sama orang yang bekerja, ya kan? Beda. Karena kita itu kadang
ekspektasi kita berlebih, padahal Allah itu sudah ngasih yang terbaik. Gitu. Jadi tugas kita itu tinggal berayun dalam syukur dan sabar. Kalau dapat musibah ya bersabar. Kalau dapat kebahagiaan ya bersyukur. Emang cuma itu aja. Makanya hidupnya orang muslim itu tenang. Kalau dapat kebahagiaan tuh nggak bahagia banget, euforia, gitu enggak. Tapi tenang. Dan ketika dia dapat masalah, dapat musibah, enggak langsung terpuruk, nangis, jatuh sakit dan lain sebagainya, enggak. Dia tenang. Benar-benar tenang. Makanya orang muslim itu tenangan. Sesakit apapun kita, udah tenang gitu. Terakhir Mbak Dewi, ini yang harus kita yakini adalah people come and go, but Allah always stay. Ya, orang itu bisa pergi, bisa datang, ya karena mereka manusia. Teman, orang tua, saudara, suami kita, bahkan anak kita sendiri, mereka berhak datang dan pergi, gitu. Karena mereka kan memang manusia, fana. Kita tuh nggak punya siapa-siapa, kita lahir sendiri, mati juga sendiri. Gitu. Tapi kita punya Allah, kita selalu punya Allah. Orang mau datang mau pergi, ya sudah, memang takdirnya seperti itu. Tapi kita punya Allah. Ketika kita punya Allah, hati kita tenang. Ya, karena Allah tuh nggak bakalan meninggalkan kita. Allah itu selalu ada buat kita. Kitanya aja yang kadang kurang ajar, gitu. Ya, kadang itu kita tahu gini aja. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Kalau kita punya kita punya masalah, kita nggak punya uang, datangnya ke siapa? Ngomong Allah beneran? Nggak kan? Iya itu. Kita salahnya di situ. Kita kayaknya terlalu mengandalkan diri sendiri. Kalau nggak ada aku ya gimana? Ini rumah kalau aku nggak kayak gini nanti rumah tanggaku terpuruk. Pasti kalau ada aku, makanya rumah tanggaku baik-baik saja aku. Makanya ekonomi keluargaku baik-baik saja aku. Akhirnya kita sombong. Kamu atau Allah? Jadi kalau kita sudah punya pegangan satu, Allah, mau orang-orang mau berbuat apapun, mau orang-orang mau menyakiti kita, ya sudah gitu ya. Kita nggak butuh penilaian mereka. Kita hanya butuh penilaian Allah. Udah, itu aja. Itu dari puncak dari self healing itu seperti itu. Kita hanya butuh Allah. Yang lainnya itu cuma support system. Jadi nggak mungkin kan? Ya benar kata Mbak Mumu tadi butuh curhat. Nggak mungkin saya bilang curhat aja ke suami, curhat aja ke Allah. Enggak. Saya nggak akan bilang kayak gitu. Bayangkan aja, coba kalau Rasulullah dulu dicurhatin sama sahabatnya, bilangnya curhat aja ke Allah. Nggak mungkin kan? Enggak. Jadi curhat aja, nggak apa-apa. Curhat aja ke orang yang dipercaya, curhat aja pada orang yang benar-benar bisa. Ketika kita mengungkapkannya, kita yakin itu tidak keluar kemana-mana, kita yakin membuat kita plong, ya curhat aja, gitu, nggak apa-apa. Tapi dari itu semua kita tuh punya Allah, ya, kita selalu punya Allah. Allah always stay, jadi nggak akan kemana-mana. Allah selalu sesuai persangkaan hambanya. Allah dekat kalau kita meyakini itu dekat. Allah jauh kalau kita memang jauh, ya. Ya teman-teman. Nah, sebenarnya setelah ini sesi self healing ini, insya Allah teman-teman sudah tahu bagaimana apa sih dari Mbakmu tadi, apa sih lukanya ya, apa sih akar masalahnya gitu ya. Lalu dengan ini materi dari saya ini, saya harap teman-teman itu tahu bagaimana cara mengobati diri. Jadi kita nggak bisa ini bergantung pada siapa-siapa. Kita memang bergantung pada diri sendiri. Kita hanya bergantung pada Allah.
gitu ya. Jadi ini ya, apa namanya, eh, orang lain mau ngapa-ngapain itu tidak akan berimbas ke diri kita kalau kita yakin Allah itu ada. Jadi kita yakin tujuan kita itu hanya Allah, itu saja gitu. Lalu setelah materi self healing ini, insya Allah kedepannya kita akan ada passion ya Mbak ya, menggali passion kita.